Kalau sholatnya nggak bagus, sholatnya nggak benar, ya manfaatnya nggak dapat. Ya, atau kalaupun dapat sedikit, nggak signifikan. Jadi sholat ini sarana untuk kita membersihkan dosa-dosa. Kita tahu manusia ini kita tidak pernah lepas dari dosa-dosa. Baik besar maupun kecil. Insya Allah kalau besar rasanya bisa kita jagalah. Yang besar-besar itu kan fatal ya, bisa kita jaga lah insya Allah. Itulah gunanya sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita itu menjaga dari dosa-dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat tak terhingga kepada kita. Masih berikan kenikmatan kehidupan, umur yang panjang dan juga kesempatan kepada kita. Sehingga kita bisa menikmati seluruh fasilitas kehidupan yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Dan juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu, ya, merupakan nikmat yang paling berharga yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selalu bernilai ibadah, sehingga seluruh aktivitas kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk pada kajian ini yang mudah-mudahan senantiasa diridhoi Allah, sehingga nanti saat kita dipanggil, mudah-mudahan kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat tering salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya hingga umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah insyaallah ya, mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan Allah untuk mendapat syafaat dari beliau, mudah bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada episode yang ke-5. Kajian perbaikilah sholatmu, pasti Allah akan memperbaiki hidupmu di dunia dan di akhirat. Nah, pada bagi yang baru bergabung ya, sekarang sudah episode ke-5 ya, untuk bisa lebih lengkap lagi ya, karena ini kajiannya berkesinambungan ya, bersambung ya. Untuk lebih lengkap silahkan lihat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, episode-episode sebelumnya. Ya, pada episode ke-5 ini kita akan membahas tentang manfaat sholat yang begitu besar. Tapi yang manfaat yang bersifat ukhrawi, akhirat. Termasuk juga nanti manfaat yang bersifat ruhani. Ya. Ruhani ya, baik di dunia maupun nanti di akhirat, terutama nanti buat di akhirat. Ya. Manfaat-manfaat di dunia itu sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Banyak sekali manfaat yang di dunia. Ya, itu kalau sholatnya benar. Ya, kalau sholatnya benar, kalau sholatnya bagus. Kalau sholatnya nggak bagus, sholatnya nggak benar, ya manfaatnya nggak dapat. Ya, atau kalaupun dapat sedikit, nggak signifikan. Ya, berapa persen bagusnya sholat kita, segitu persen juga manfaat yang kita dapatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi gitu. Kalau sholatnya, istilah kita sholat yang benar dan bagus itu sholat khusyuk, ya, sholat khusyuk itu istilahnya. Dalam Al-Quran maupun dalam hadis namanya istilahnya sholat khusyuk. Ya, jadi gitu. Jadi berapa persen benernya, berapa persen khusyuknya, segitulah manfaat yang kita dapatkan. Ya, kalau khusyuknya benernya 50%, manfaat dunia akhiratnya juga 50%. Ya, kalau kerjanya atau khusyuknya juga 30%, 90%, 90%, 100%, 100%. Kalau 0% benernya, ya, atau 0% khusyuknya, ya, sholat istilah kita sholat yang nggak benar, ini sholat nggak benar kok 0%, ya 0% juga. Ya, dalam hadis juga dikatakan betapa banyak orang yang sholat, ya, tidak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali apa? Ta'ab wan nasab. Jadi gitu. At-ta'ab wan nasab. Ta'ab itu capek, nasab itu juga ya letih. Dalam hadis yang lain as-sahar,
As-sahur itu buang-buang waktu. Jadi betul banyak orang yang sholat nggak dapat apa-apa. Kenapa nggak dapat apa-apa? Ya karena sholatnya nggak benar. Ya mungkin niatnya nggak benar, wudhunya nggak benar, nggak bagus, khusyuknya juga, kecepatan sholatnya, tumakninahnya, ya rusak sholatnya. Ya sama seperti puasa juga, hadisnya mirip. Ya puasa kan juga gitu. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya, jadi mirip, sholat juga begitu. Banyak orang yang sholat tidak dapat apa-apa kecuali capek dan letih saja. Atau buang-buang waktu. Ya cuman ya daripada nggak sholat masih lebih bagus, minimal kewajiban dia terpenuhi. Dia tidak perlu lagi mengqadha sholat yang kada sholat. Cuman manfaat dalam artian ya nol, sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar bayar utang, nggak ada lebih. Manfaat lebih nggak ada, bayar utang doang. Tapi kalau nggak sholat, kalau gitu nggak usah sholat dong, lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi kalau nggak sholat. Dosanya, ya, na'udzubillah kalau sholat itu nggak bisa digantikan dengan amal-amal yang lain. Ya, satu sholat aja kita tinggalkan dengan sengaja itu nggak bisa kita gantikan dengan seluruh amal, seluruh hidup kita. Ya, seluruh waktu kita untuk membayar satu sholat aja itu nggak bisa, kecuali taubat. Ya, taubat dengan serius-serius taubat. Maka ngeri urusan sholat ini, jangan main-main. Ya, jadi gitu. Jadi balik kita kemarin tadi. Jadi kalau kita tidak mendapat manfaatnya, ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu berarti sholatnya masih belum benar. Atau kalaupun terasa, tapi karena terlalu kecil ya hampir nggak terasa juga. Ibarat rem, ya memang ada remnya, tapi karena remnya nggak pakem, ya remnya nggak pakem, ya nabrak juga gitu. Cuman nggak bonyok-bonyok teing lah gitu. Ya kalau rem itu. Tapi bonyok juga. Kalau daripada nggak punya rem, hancur sekali. Nah begitulah kalau ada orang ustadz, ada orang sholat, kenapa mesti ada orang sholat tapi masih rajin maksiat? Ya ada orang, kan salah satu manfaat yang kedua kita bahas kemarin, manfaat yang ketiga di dunia itu. Orang yang rajin sholat itu kan hidupnya dibimbing, dijauhkan dari maksiat-maksiat. Nah sekarang kalau ada orang rajin sholat masih maksiat, itu berarti sholatnya masih belum benar. Jadi gitu. Kalau gitu percuma dong sholatnya? Enggak percuma, cuman sayang gitu loh. Ya daripada tidak sholat sama sekali. Ya, Ustaz ada orang sholat mulutnya masih begini. Ya kita bilang syukur dia masih sholat, mulutnya masih begini. Kalau tak sholat mungkin udah begini mulutnya. Gitu, lebih parah lagi. Ustaz rajin sholat tapi korupsi juga. Ya syukur dia masih sholat, korupsinya masih 5 miliar, 10 miliar. Gitu. Kalau tak sholat mungkin triliunan, ratusan miliar sholat apanya, korupsinya. Jadi gitu. Rajin sholat Ustaz, nggak taat sama suaminya, gitu loh. Ya syukur dia masih sholat. Kalau tak sholat mungkin bukan suami sekarang nggak taat sama suami, ya suaminya bisa bisa dianiaya sama dia gitu loh. Dan seterusnya. Ya jadi apa namanya? Tetap tidak percuma, cuma sayang, nggak banyak manfaat. Ya, nggak banyak manfaat di dunia. Ya sayang. Makanya perbaiki sholat kita, insya Allah seluruh manfaat ada. Allah tuh fair, Allah tuh adil. Itu janji Allah. Bagus, berapa bagus sholat kita, segitulah kita dapatkan nanti kebaikan itu. Bahkan lebih kebaikan itu nanti Allah berikan. Maka mulai sekarang perbaiki sholat kita, insya Allah hidup kita akan baik di dunia maupun akhirat. Ya, jadi gitu. Kayak bagus. Kalau belum bagus, perbaiki pelan-pelan. Insya Allah akan terasa manfaat itu. Nah sekarang kita masuk kepada manfaat yang batin ya, ruhani, dan manfaat akhirat. Apa yang kita dapatkan nanti? Ya dari sholat kita itu. Ya. Nah, yang pertama, ini ada aspek-aspek batiniyah ya, aspek-aspek ruhaniyah. Ya. Yang akan kita dapatkan. Yang pertama apa? Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu akan mengampunkan dosa-dosa kita. Diampunkan dosa-dosa kita. Ini kan nggak nampak, ini nggak bisa dirasakan. Orang diampun dosa itu nggak bisa terasa. Kalau yang sebelumnya itu bisa kita rasakan, ya, gitu. Doa dikabul, hati tenang, hidup dibimbing, itu terasa. Ya, diberi pertolongan, kesulitan dimudahkan, itu manfaat di dunia yang bisa. Terus lebih teratur hidupnya, sehat, itu terasa. Tapi kok ini kan tidak. Ini yang gaib sifatnya, batinnya. Apa? Diampunkan dosa-dosa kita. Sholat itu, kalau benar sholat, antara satu sholat dengan sholat yang lain akan menghapuskan di antara keduanya. As-shalawatul khamsu, gitu ya. Jadi sholat yang 5 itu akan
menghapuskan dosa-dosa kita sebelumnya. Jadi antara sholat itu terhapus. Jadi misalnya kita bikin dosa antara zuhur dan asar, ya terhapus ketika kita sholat asar. Antara asar maghrib kita bikin dosa, terhapus di sholat maghrib. Begitu seterusnya. Tentu saja ya dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa besar tidak. Kecuali plus dengan kita bertaubat. Jadi semakin bagus sholatnya, semakin banyak dosa yang diampunkan. Bahkan dalam hadis itu dikatakan, apalagi waktu ruku dan sujud. Ya banyak kali diampun. Mulai dari berwudu itu menghapuskan dosa. Ya, itu kita berwudu itu dihapuskan dosa kita. Apalagi kita melangkah ke tempat sholat, itu juga menghapus. Melangkah ke masjid juga akan menghapuskan dosa. Kata Nabi, kalau kita melangkah ke masjid, bagi laki-laki maupun perempuan, ya jadi gitu. Kita melangkah ke masjid, satu langkah pertama atau langkah kanan kita, langkah pertama kita itu akan mengangkat derajat kita, langkah berikutnya akan menghapus dosa kita. Begitu seterusnya. Berapa langkah itu? Kalau ada 100 langkah berarti 50 langkah mengangkat derajat kita, 50 langkah mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa diampunkan. Kesalahan-kesalahan kita. Bahkan dalam hadis dikatakan kalau orang sholat itu ibarat di depan rumahnya ada sungai yang mengalir, yang dia bisa mandi 1 hari 5 kali. Jadi kalau orang mandi 1 hari 5 kali, apakah masih tersisa kotoran dalam tubuhnya? 5 kali mandi. Kita jangankan 5 kali, 2 kali aja insya Allah rasanya bersih, apalagi 5 kali mandi. Bersih. Begitulah orang yang sholat itu. Dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap sholat. Ya. Jadi itu langkah-langkah sholatnya. Termasuk lebih spesifik lagi di dalam sholat itu ketika kita ruku, ini penting nih, ruku maupun sujud. Dalam hadis itu dikatakan kalau kita ruku begitu kita ruku, nah waktu kita ruku tuh dosa kita ditaruh di punggung kita itu. Begitu juga sujud, dosa kita taruh di, ya. Nah, seberapa lama kita ruku, sujud, segitulah berguguran dosa-dosa itu. Berguguran dosa-dosa itu. Jadi makin lama rukunya, makin banyak dosa yang berguguran. Makin banyak sujudnya, makin banyak dosa-dosa yang berguguran. Makanya mulai sekarang lamakan ruku, lamakan sujud. Baik dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunat. Ya tentu saja kalau kita berjamaah ya kita ikut imam. Kalau imam juga terlalu lama, nanti bubar jamaahnya. Jadi begitu. Dalam hadis juga begitu. Lamakan ruku. Kan dosa makin lama rukunya, makin lama sujudnya, makin banyak dosa yang berjatuh-jatuhan, berguguran. Nah, apalagi di dalam sholat itu ada doa minta ampun juga. Termasuk dalam doa ruku, dalam doa sujud kan ada salah satu doa minta. Jadi gitu. Biasa kita baca dalam ruku subhana rabbiyal azim, kalau dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Ada juga kan tambahan lagi, ini juga bagus ya. Jadi bukan hanya sekedar subhana rabbiyal azim, tambah satu lagi doa yang doa minta. Ya, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, kan gitu. Ya, jadi begitu. Jadi ada doa minta apa? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ini dibaca baik ruku. Jadi setelah kita subhanallah azim, baca nih. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi gitu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, sama-sama kita. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allah. Kita baca itu, tambahan setelah subhana rabbil azim, subhana azim 3 kali, baca ini, tambah satu lagi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dengan memujimu, Allahumma ighfirli, ampunkan dosa-dosaku. Nah, kira-kira gitu artinya. Kalau subhana rabbil azim kan, maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku yang maha agung. Ya, kalau subhana rabbil a'la, maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku yang maha tinggi. Nah, kita tambah itu 3 kali subhana rabbil azim, subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma ighfir. Sekali pun cukup. Ya, kalau mau tambah banyak juga boleh. Tergantung waktunya. Begitu juga sujud, setelah subhana rabbil a'la, subhana 3 kali, habis itu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Wah, ini bagus sekali. Ini doanya ya Allah, jadi kita tidak setiap rukuk minta ampun, setiap sujud minta ampun. Ada doa minta ampunnya. Lagi juga ketika kita duduk di antara dua sujud kan doa minta ampun di situ. Rabbi firli, Rabbi firli, ampunkan dosaku. Jadi sholat ini sarana untuk kita membersihkan dosa-dosa. Kita tahu manusia ini kita tidak pernah lepas dari dosa-dosa. Baik besar maupun insya Allah kalau besar rasanya bisa kita jagalah. Yang besar-besar itu kan fatal ya, bisa kita jaga lah insya Allah. Itulah gunanya sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita itu menjaga dari dosa-dosa besar. Efek ininya. Nah tapi dalam sholatnya, ini kan efek di luar sholat. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu surat, ya, surat
Al-Ankabut 29 ayat 45. Ketika kita di luar sholat akan menjaga kita dari perbuatan keji. Perbuatan keji muka itu dosa-dosa besar. Nah kalau dosa-dosa kecil, sulit kita kadang-kadang menghandle-nya, menjaganya. Ya namanya juga manusia. Ya, ada yang tak terlihat kita nggak sengaja lah, ya kan begitu. Atau ngomong terlepasan nggak sengaja, atau apanya ada dosa, pikiran terlintas nggak sengaja. Nah dosa-dosa kecil yang banyak yang kita lakukan di dalam sehari-hari itu terhapus dengan sholat kita. Artinya apa? Artinya orang yang sholat banyak bagus itu dosanya zero. Insya Allah dosanya zero. Yang besar terjaga dengan sholatnya, di luar sholatnya. Kalau efek sholat yang benar, di luar sholat dia terjaga dari dosa-dosa besar. Nah kalau dosa-dosa kecil dibersihkan pada waktu sholat. Yang besar terjaga, yang kecil tercuci, terbersihkan pada waktu sholat kita. Jadi insya Allah orang yang sholat berat itu akan terhindar dari dosa-dosa. Nah baik kalau seperti ini. Berarti kita insya Allah dosa zero. Pahala nambah, Masya Allah ya kita udah bahas kemarin pahala sholat itu seperti apa. Pahala nambahnya Masya Allah besarnya, dosanya zero. Nah, kalau udah dosa bersih kan efeknya apa? Orang yang bersih dari dosa itu efeknya apa? Banyak sekali efeknya. Ya, karena hati kita ini kan ibarat cermin. Hati ini ibarat cermin. Dosa itu menutupi cermin. Balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, jadi gitu. Jadi dalam surat Al-Mutaffifin kan dijelaskan, balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa-dosa itu akan menutupi hati-hati mereka. Dosa. Jadi orang yang banyak dosa hatinya tertutup. Nah, kalau kita selalu dibersihkan, hati itu bersih nanti dia, jernih. Bagaikan cermin yang jernih. Kalau cermin itu kan bisa memantulkan cahaya dengan baik. Maka orang kalau udah bersih dari dosa, pikirannya jernih, hatinya jernih, ide-idenya pun nanti akan brilian, mudah menangkap hafalan-hafalan. Ya. Jadi begitu, itu banyak sekali efek-efek keluarnya. Efek-efek keluarnya. Nah, jadi makanya sholat ini hebat sekali. Makanya mengapa kewajiban pertama setelah iman itu ya sholat. Dan ini tidak bisa digantikan oleh apa? Bahkan sholat tidak bisa, nggak ada keringanan untuk meninggalkannya, uzur, kecuali orang haid atau orang nifas. Gitu. Keringanan hanya dalam mengerjakannya, tapi tidak bisa meninggalkannya. Kalau puasa, kita uzur bisa diganti dengan fidyah. Zakat nggak bisa, nggak usah berzakat kalau bagi orang miskin. Haji bagi orang yang nggak mampu, nggak usah berhaji. Tapi sholat nggak bisa. Nggak bisa berdiri karena sakit, duduk, nggak bisa duduk. Berbaring, nggak bisa berbaring. Ya, hanya bisa dengan isyarat mata atau dengan mulut saja, mulut nggak bisa juga dengan mulut, dengan isyarat mata nggak bisa juga karena udah meninggal ya disolatkan, itu sholat terakhir. Jadi gitu, nggak ada orang mati dipuasakan, nggak ada orang mati, ya istilahnya gitu kan, hari disolatkan, itu menunjukkan betapa hebatnya sholat itu. Ya, jadi kembali kita ke barang tadi. Jadi secara ruhani, secara ukhrawi, nah ini ukhrawi ini hebatnya apa? Orang kalau dosanya kosong, dosanya zero, dosanya dihapus, apa efek akhiratnya? Efeknya kan coba, orang yang dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan, efeknya apa? Pasti akhirnya apa? Matinya husnul khotimah, udah pasti. Mati husnul khotimah. Nah, dia nggak punya dosa, pahalanya banyak. Husnul khatimah. Dikubur apa? Dikubur yang mendapat nikmat kubur. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, kata Allah dalam surat Al-Qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih banyak, lebih berat daripada keburukannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Matinya akan menyenangkan di kuburnya, dapat nikmat kubur dia. Dapat nikmat kubur dia. Begitu. Karena dia dosanya zero, dapat nikmat kubur. Itu mudah dia, bisa menjawab pertanyaan malaikat. Nah, itu kan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ya pasti bisa dijawab sholat. Pertanyaan malaikat itu apa sih? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Orang rajin sholat dia pasti Tuhan itu Allah lah. Ya jelas dalam sholat dia pasti ingat siapa? Ingat Allah.
Ditanya lagi siapa nabimu? Ya pasti ingatlah dia Nabi Muhammad. Dalam sholat dia sebut Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Selalu disebutnya dalam sholat. Dalam tahiyat minimal. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasti tahu nabinya. Pasti bisa jawab dia pertanyaan. Bisa dia jawab pertanyaan itu. Ya jangankan pertanyaannya siapa Tuhanmu. Yang lain pun bisa dijawab kok orang sholatnya. Bagus. Apalagi pertanyaannya. Apa kiblatmu? Ya jelas dong. Setiap sholat dia ngadap mana? Setiap sholat dia ngadap mana? Ya ngadap kiblat. Ya pastilah dia tahu kiblatnya kemana. Orang dia biasa sholat. Apalagi pertanyaannya. Apa imammu? Siapa imammu? Ya pastilah imamnya apa? Imam kita apa? Al-Quran. Ya jelas loh, dalam sholat pasti dia akan baca Quran. Dalam sholat kan baca Quran. Al-Fatihah itu Quran. Habis itu kita minimal baca apanya? Kulhu kan. Ya, paling minimal kan baca kulhu. Kan Quran juga. Kalau kulhunya 3 kali lengkap baca Quran. 1 Quran. Ya. Kalau dia subuh kulhu. Ya. 2 kali. Zuhur kulhu 2 kali. Asar kulhu 2 kali. Kulhu terus dia. Setiap sholat cuma itu dia hafal. Kan yang paling mudah kan surat kulhu yang paling hafal gitu. Habis itu apa? Maghrib kulhu. Isya kulhu. Berarti berapa kali kulhu? 10 kali kulhu. 10 kali kulhu. 3 kali khatam. Oh bayangin coba. Dalam sholat 3 kali khatam. Kata Nabi kan apa? Kulhu itu sama dengan thuluth minal Quran. Sepertiga Quran. Berarti kalau 10 kali dia baca kulhu. Berarti berapa? 3/4. 3/3. Ya. 3 kali khatam dia. Jadi tahu dia apa imammu? Ya Quran lah jelas. Apalagi pertanyaan kan 5 pertanyaan. Lagi pertanyaan apa? Siapa saudaramu? Siapa ikhwanmu? Ya kaum muslimin dia biasa sholat berjamaah. Tahu dia siapa saudaranya. Atau dalam at-tahiyat itu kan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tahu dia. Jadi orang yang sholatnya benar itu husnul khotimah meninggalnya insya Allah. Dalam kubur dia bisa menjawab pertanyaan kubur oleh malaikat nukar dan nakir. Dia dapat nikmat kubur karena dosanya nggak ada yang pasti mendapat nikmat. Di akhirat juga nanti efeknya nanti. Hisabnya mudah hisab. Kenapa? Orang sholat itu adalah ciri orang bersyukur. Orang bersyukur tuh hisabnya akan mudah. Maka di akhirat pun hisabnya mudah dia. Maka sholat benar itu. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu apa? Sholat kata Nabi. Jadi hisab yang paling pertama nanti di akhirat itu pengadilan Allah itu adalah sholat. Awalu ma yuhasabil abdu yaumal qiyamah sholat. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu sholat. Idza saluhat, apabila sholatnya benar, saluha sairu amalihi. Sholatnya benar, seluruh amal. Jadi kalau udah diperiksa sholatnya ini misalnya ini sekarang nih sholat diperiksa begitu sholatnya, benar, aman, selesai. Yang lain gak usah diperiksa lagi kata Allah. Udah, aman. Langsung alatul ilal jannah. Langsung masuk surga. Kenapa? Yang lain udah pasti benar. Kalau sholatnya benar. Begitu kata Nabi. Maka dalam lanjutan hadis yang lain apa? Idza saluhat, ya, aflaha wa najaha, maka dia akan aflaha wa najaha, akan lulus, akan bahagia. Tapi kalau dia rusak, wa idza fasadat khaba wa khasira, dan dia akan rugi. Ya. Jadi gitu. Akan rugi dia, akan celaka. Jadi hisab pertama itu sholat. Jadi orang udah sholat dia di sana tinggal aman dia. Bayangkan orang hisabnya panjang, kalau udah sholatnya diperiksa banyak salahnya, banyak enggak lengkapnya, itu baru panjang ceritanya. Baru dihisap lagi puasanya, bisa enggak puasa nutupnya. Lihat lagi sedekahnya, bisa enggak sedekah nutupnya. Jadi seluruh amal-amal yang lain itu diperiksa untuk menutup kekurangan sholat. Bayangkan panjangnya ceritanya hisap lagi itu. Kalau sholat dilihat dulu selesai, udah yang lain enggak usah dihitung lagi. Bayangkan kalau meriksanya cuma 5 menit sholatnya aman gitu. Selesai. Alatul ilal jannah insyaallah. Tapi kalau sholatnya rusak baru panjang ceritanya. Panjang lagi hisapnya. Jadi orang yang sholatnya benar di hari kiamat itu hisapnya mudah. Di samping memang dia orang yang bersyukur, senantiasa bersyukur. Sholatnya bagus, langsung dia. Dari gitu, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surga, ini kalau masuk surga. Ini sedikit kecil surga. Ini hanya dipercayai oleh orang beriman. Kalau percaya, kalau beriman ya hanya orang beriman yang percaya. Kalau nggak beriman ya nggak percaya. Yang begini. Bahkan di surga orang yang sholatnya benar, istilahnya orang khusyuk. Surganya bukan surga yang ece-ece. Bukan ece-ece ya. Bukan surga kaleng-kaleng lah bahasa gitu. Bukan level bawahnya. Kalau kita asal yang paling bawah pun alhamdulillah. Yang penting masuk. Kalau ini bukan yang paling bawah. Paling tinggi surganya. Namanya surga Firdaus.
Surga Firdaus surga yang paling tinggi. Kata Nabi, kalau mau minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Namanya surga Firdaus, paling tinggi. Gitu. Nah, surga Firdaus itu disiapkan bagi orang yang sholatnya khusyuk. Lihat dalam surah Al-Quran. Lihat dalam surah 23 Al-Mu'minun, mulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Itu cerita tentang ciri-ciri orang yang akan masuk surga Firdaus. Ayat satunya, qad aflahal mu'min. Sungguh sukses, beruntung, bahagia orang yang beriman. Siapa orang beriman yang sukses bahagia itu? Alladzina hum, yang pertama yang sukses bahagia selamat dunia akhirat, yang pertama cirinya dari surat ini adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salat. Itu ciri pertama orang yang sukses bahagia selamat dunia akhirat. Khusyuk dalam salatnya. Khashi'un. Khusyuk dalam salat. Bayangin coba khusyuk dalam salat. Itu baru walladzina hum anil lagwi mu'ridun, baru wahum walladzina hum lizakati fa'il. Terus, nah baru ujungnya ayat 10-11-nya apa? Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal dalamnya. Siapa itu? Ya tadi di atas. Pertama adalah orang beriman yang khusyuk salatnya. Jadi orang yang salatnya benar, surganya paling tinggi. Surga Firdaus namanya. Jadi begitu besar janji yang Allah berikan kepada orang yang sholatnya bagus gitu. Di dunia, saat sakratul maut, di kubur, bahkan nanti di akhirat. Ya, bahkan masuk surganya, hisapnya mudah dan masuk ke dalam surganya. Surga apa? Ya dosanya diampunkan, gimana enggak dia masuk surga langsung? Dosa-dosanya diampunkan, gimana enggak masuk surga langsung? Begitu. Kalaupun ada dosanya, diampunkan dengan sholat-sholatnya. Insya Allah. Jadi gitu. Bahkan ketika orang mau taubat pun dimulai dengan sholat dulu. Makanya ada istilah sholat taubat. Ketika orang bertobat dimulai dengan sholat taubat dulu dia sebagai simbol dia bertobat, dia lakukan sholat taubat 2 rakaat. Dan begitulah hebatnya sholat. Maka mari kita perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita insya Allah. Allah akan perbaiki hidup kita. Maka selama ini kalau hidup kita banyak susahnya, banyak enggak tenangnya, banyak sulitnya, banyak bebannya, banyak stresnya, banyak takutnya, banyak kesulitan-kesulitannya. Mulai sekarang perbaiki hubungan kita dengan Allah berarti kurang dekat. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan apa? Memperbaiki sholat kita. Insya Allah hidup kita akan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Insya Allah. Mulai sekarang mari ya kita perbaiki sholat kita. Yakinlah. Nah, cuman ini proses tentu saja, nggak bisa langsung ujung-ujung proses, nggak sehari 2 hari. Ustaz, saya udah taubat kok masih gini juga belum. Orang cuma baru 2 bulan 3 bulan belum. Tapi at least kita sudah mencoba, ada harapan pada yang di depan. Tapi kalau kita perbaiki sekarang nggak ada harapan. Ya kalau istilah saya, ya mungkin 2 tahun 3 tahun baru terasa manfaatnya lah. Allah uji dulu kita. Ya ibarat pohon itu akarnya dulu yang menghunjam ke bumi. Mana ada pohon tiba-tiba kita tanam langsung apa? Langsung besar, nggak ada. Mesti akarnya dulu, udah mulai tumbuh akarnya bagus. Tahun pertama, tahun kedua mulai batang sama daun-daunnya. Tahun ketiga baru dia mulai berbuah, baru mulai terasa. Begitulah sholat itu. Maka mulai sekarang perbaiki sholat kita. Itu janji Allah, bukan saya yang janji, Allah janji. Dalam Al-Quran tadi kita bahas. Baik dalam azan 5 kali, kali 2 10 kali. Dalam qomat tambah lagi. Bisa 20 kali. Hayyalah sholah, hayyalah falah. Hayyalah sholah, hayyalah falah. Mari kerjakan sholat. Jadi istilah, makanya mulai sekarang kita harus memahami hayyalah sholah. Itu artinya, mari kerjakan sholat dengan benar. Harus kayak gitu maksudnya. Bukan sekedar mari sholat saja. Ya. Mari kerjakan sholat dengan baik, dengan benar. Itu maksudnya. Pasti apa? Hayyalal falah. Kalian akan mendapatkan al-falah. Apa al-falah? Kebaikan, keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan, bongkol semuanya. Dunia dan akhirat. Dunia yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, akhirat yang tadi. Dosa diampunkan, semuanya insya Allah. Karena hidup kita dijaga dari dosa-dosa besar. Dan fahsya wal munkar, yang kecil-kecil diampuni. Dalam sholat-sholat kita, dibersihkan dalam sholat-sholat kita. Akhirnya apa? Matinya husnul khatimah,
Orang mati husnul khatimah dalam kubur, dia bisa jawab pertanyaan kubur, malaikat nukar dan nakir. Karena dosanya nggak hanya diampunkan, apa? Dia mendapat nikmat kubur, nggak akan kena siksa kubur, nggak akan dapat hisab kubur yang berat. Di akhirat dijauhkan dari huru hara kiamat, dimudahkan hisabnya. Kalau matematis kan udah hisabnya mudah, apa? Dia akan masuk lewat jembatan Sirat pun dengan mudah masuk dalam surga. Bahkan masuk surganya pun surga yang paling tinggi, insya Allah. Yaitu namanya surga. Ini yang paling kita dambakan. Bukan hanya sekedar itu, nanti ada lagi yang paling hebat lagi. Ya akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat wajah Allah. Itu yang paling tinggi, itu melihat wajah Allah. Itu yang paling topnya. Dan itu juga disiapkan bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat yang benar itu berarti kan dia sudah rindu akan ketemu Allah gitu loh, rindu dia. Nah, maka di sana pun nanti kerinduan itu akan Allah jawab nanti. Allah akan berjumpa dengan mereka dengan penuh keridhaan. Salamun alaikum tibtum. Ya, berbahagialah kalian. Kan kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah terbiasa sholatnya benar, dia merasa nikmat dalam sholat itu, akan rindu ketemu Allah. Orang yang rindu ketemu Allah otomatis di sana dia akan berjumpa dengan Allah dengan dalam keadaan diridhoi. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat nikmat itu. Kalau sholatnya, makanya berdoa terus. Ya, berusaha dan berdoa. Makanya saya pada pertemuan yang kedua, saya selalu ajarkan, selalu berdoa dalam sholat, sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid, tahiyat akhir, kita baca agar sholat kita dibaguskan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu buat sendiri. Kalau berjamaah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingat Engkau, baik dalam sholatku maupun di luar sholatku. Wa syukrika, bersyukur kepada Engkau, baik di luar sholat maupun dalam sholat sebagai wujud syukurku. Wa husni ibadatik, dan beribadah yang terbaik, baik ibadah sholatku maupun ibadah-ibadah di luar sholatku. Insya Allah itu doa kita. Maka mulai sekarang amalkan ini semuanya, pelan-pelan, lihat nanti akan kita terasa manfaatnya. Kalau udah dosa Allah bersihkan dalam diri kita, apa feeling kita tuh hidup. Allah akan mudah beri hidayah, feeling kita hidup. Ya, firasat kita tuh akan, itu orang-orang yang bersih dari dosa. Ya, seringnya kita kadang-kadang ya pikiran kita nggak bisa menjangkau masa depan, payah mengambil keputusan, hati kita kotor, pikiran kita kotor, kotor dengan dosa-dosa. Maka dengan dibersihkan dengan sholat, insya Allah feeling kita lebih hidup. Keputusan yang kita ambil, pilihan-pilihan yang kita ambil, di samping Allah beri hidayah, hati kita sudah jernih. Jadi keputusan diambil pun selalu benar, selalu Allah bimbing. Itulah hebatnya sholat. Makanya hayalah sholat, hayal falah. Sholat yang benar pasti akan dapat kesuksesan, kebahagiaan, kefalah. Falah itu artinya sukses besar dunia akhirat. Dan juga dalam surat 23 Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, orang beriman itu pasti akan sukses, bahagia akhirat. Kalau apa? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Kalau sholatnya benar itu artinya khusyuk. Mari kita perbaiki sholat kita. Mulai sekarang perbaiki sholat. Ajarkan anak-anak kita dulu ya, pelajarinya, kita amalkan. Insya Allah kalau ikuti dari awal, mulai sekarang nanti sampai yang kelima ini, nanti kita lanjutkan dengan lebih pada teknik-tekniknya nanti. Insya Allah kita akan bisa melakukan sholat dengan baik dan benar. Ya, karena dalam pelajaran kajian kita ini kita ajarkan lengkap, nanti detail. Ikuti terus, ya, insya Allah bermanfaat untuk kehidupan dunia akhirat kita. Insya Allah bisa kita amalkan. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan aja di komentar di kolom komentar ya, dalam video kita silahkan komentar nanti. Ya, kalau pertanyaan insya Allah bisa akan kita jawab. Ya, demikian mudah bermanfaat. Ya, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanaka alhamdulillah. Sallallahu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.